Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Kevin Sean Sutikno dengan NIM Mahir 1048. Kemudian ada rekan saya Muhammad Rama Krishna Idin Junior dengan NIM Mahir 1070. Kemudian ada Vina Nurdianti dengan NIM Mahir 1125 dan terakhir Dimas Aditya Davin dan Adipa dengan NIM Mahir 1241. Nah, pada video kali ini kami akan membahas studi kasus tentang materi kami sebelumnya, yaitu tentang masalah etika dan sosial di dalam sistem informasi. Next. Nah, baik di sini ada pembahasan kasusnya. Kasus yang kami angkat di sini adalah tentang aplikasi tracking yang saat ini cukup marak dan dampaknya juga bisa krusial terhadap data privasi masyarakat, termasuk kita sebagai penggunanya. Nah, jadi aplikasi yang dimaksud di sini terutama adalah aplikasi perkiraan cuaca. Nah, ya anggap saja dengan cuaca yang tidak tentu akibat perubahan iklim akhir-akhir ini membuat kita atau sebagian dari kita itu sering menggunakan aplikasi cuaca. Ya memang banyak, tapi sebagian besar dari aplikasi cuaca yang kita unduh di Play Store maupun App Store itu dan kita gunakan saat ini itu ternyata dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan yang sebagian besar juga tidak terregulasi di baliknya. Nah, kondisi ini eh, sangat berisiko dan memungkinkan mereka oknum-oknum perusahaan tadi eh, untuk melakukan praktik praktik penyelewengan gitu, khususnya jual beli data pengguna seperti data data kita ke pihak lain. Nah, dan bahkan bisnis model macam ini itu nilainya tidak main-main dan berkisar di miliaran US dollar. Nah, secara umum aplikasi-aplikasi seperti ini eh, itu memperoleh data penggunanya dengan meminta akses lokasi dengan misalnya GPS, jaringan WiFi, Bluetooth dan sebagainya. Nah, dan biasanya mereka ini menggunakan SDK atau Software Development Skill dari pihak ketiga yang dinilai sangat berbahaya dan tinggi sekali risikonya terkait keamanan data. Nah, memang seiring berkembangnya zaman dan teknologi, ada banyak sekali fitur-fitur keamanan yang di-upgrade dari sebelum-sebelumnya. Yang salah satunya itu adalah kunci akses lokasi yang bisa saja diatur oleh pengguna, kita sebagai pengguna, apakah eh, diberi dan bisa juga ditolak. Nah, akan tetapi tetap saja belakangan ini juga aplikasi-aplikasi tersebut itu kebanyakan menggunakan dark pattern yang meminta dan mengharuskan kita sebagai para pengguna aplikasi tersebut untuk memberi akses lokasi dengan embel-embel akan terjadi seperti malfungsi jika akses lokasi tidak diberikan. Nah, padahal sebenarnya ya sah-sah saja bila hal tersebut tidak kita lakukan. Nah, disinilah celah bagi oknum-oknum perusahaan tadi untuk memperoleh data-data kita sebagai pengguna yang sifatnya privasi dari pengguna dari sudut pandang orang awam yang mana kita sendiri itu kita tidak tahu apakah data ini eh, apakah aman atau tidak. Nah, data-data yang diambil oleh aplikasi-aplikasi dan perusahaan-perusahaan di baliknya tadi itu dapat digunakan oleh mereka para perusahaan pembeli data itu untuk menganalisis tren dan bisa juga aktivitas tiap-tiap user sehingga mereka tahu algoritma. Dan dari sana mereka dapat merancang strategi pemasaran yang tepat untuk bisnis mereka dan untuk memasarkan produk tertentu seperti itu. Dan faktanya itu tidak hanya perusahaan pembeli ini tidak hanya swasta, namun perusahaan yang membeli data tersebut juga bisa dari instansi pemerintah. Misalnya di Amerika ada FBI, DHS, ICE dan sebagainya yang mana untuk bisa seperti tujuan keamanan dan lain sebagainya. Nah, di Amerika Google dan pihak ter
pihak terkait dan berwajib di sana sebenarnya sudah berupaya untuk mengatasi tindakan jual beli data secara ilegal ini dengan melarang SDK pihak ketiga tadi dan menghapus dari Play Store maupun App Store dan aplikasi sejenis. Nah, namun kenyataannya regulasi ini tidak sepenuhnya efektif dan tidak sepenuhnya membatasi kemampuan SDK pihak ketiga tadi dalam mengumpulkan data pengguna atau masyarakat seperti kita. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya itu ada diagram gambar di sini ya, yang menunjukkan pola, yang mana dari business challenge, terus ke people, organization, teknologi, information system, hingga business solution yang balik lagi kepada business challenge. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu people. Nah, people di sini itu ada dua hal, yaitu develop location data strategi dan juga develop privacy policy. Di sini itu maksudnya pengguna itu perlu mengembangkan strategi yang jelas tentang bagaimana data lokasi akan digunakan dan akan dilindungi, serta ada kebijakan privacy yang mana harus dibuat untuk melindungi informasi pribadi termasuk pengguna, lokasi dan juga berbagai hal lainnya. Terus yang kedua ini ada dari sisi organisasi, yang mana itu bisa ke perusahaan penyedia layanan, yang mana terdapat ada dua hal, collect and sell mobile location data dan juga analyze mobile location data. Dari pihak organisasi ini tentu mendapatkan data lokasi dari penggunanya, dan yang mana mereka itu bisa menjualnya kepada pihak ketiga untuk dianalisis. Jika organisasi melakukan hal tersebut, maka mereka bisa saja menghadapi masalah hukum jika regulasinya tepat. Terus yang bagian ketiga itu ada teknologi, yang mana terdapat mobile device, sensor, SDKs, dan juga database. Nah, di bagian ini itu perangkat mobile, sensor, SDK, dan juga database itu menjadi teknologi yang digunakan untuk melacak lokasi pengguna. Meski meningkatkan pelayanan, namun juga berpotensi menginvasi privasi pengguna. Nah, ketika tiga hal yang berhubungan tadi sudah dijelaskan secara rinci, maka selanjutnya itu ada sistem informasi ataupun information systems. Pada bagian ini itu menginformasikan bahwa sistem tersebut digunakan untuk memonitor lokasi pengguna, perilaku pengguna, dan juga menyediakan data untuk dijual ataupun dianalisis. Terus dari information system ini lanjut ke business solution, yang mana ada increase privacy, increase customer service, dan juga increase revenue. Isu-isu mengenai pelanggaran privacy akan terus muncul dengan adanya sistem yang seperti itu tadi. Untuk menyelesaikan masalah itu tentu saja dibutuhkan sebuah solusi bisnis, yang mana dari sisi penyedia sistem itu mereka harus memastikan apakah mereka benar-benar menginvasi privacy atau tidak. Solusi kedua itu mereka penyedia sistem harus meningkatkan layanan pelanggan, yang mana dapat dilakukan dengan cara membuat sebuah layanan berbayar langganan kepada pelanggan untuk tidak mendapatkan invasi privasi dari penyedia sistem. Berbagai solusi bisnis tadi itu tentu saja menghasilkan revenue sehingga meningkatkan omset. Dari bisnis solution tadi tentu saja terdapat tantangannya ketika solusi tadi sudah dilakukan, yaitu ada dua, opportunities from new technology dan juga with legal environment. Yang pertama itu terciptanya sebuah peluang dari teknologi baru dan juga bisa menjadi bumerang karena masalah regulasi terhadap eksploitasi data lokasi tanpa memikirkan privasi pelanggan. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya di sini mengenai pertanyaan dalam study case, yaitu apakah menganalisis data lokasi menimbulkan dilema etika, mengapa atau mengapa tidak? Nah, menurut kelompok kami, jawabannya ya sangat mungkin. Nah, di sini terdapat
4 alasan kenapa itu bisa dibilang ya, karena yang pertama itu pelanggaran privasi. Nah, ini jelas ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan saya, di mana pelanggaran privasi ini merupakan hak kita untuk menjaga privasi tentang kemana kita pergi dan apa yang akan kita lakukan itu dilanggar. Terus yang kedua itu ada diskriminasi. Diskriminasi ini tentu saja merugikan kita karena data lokasi bisa digunakan untuk membuat profil tentang kita dan profil ini itu digunakan untuk mendiskriminasi kita dalam hal pekerjaan, asuransi, atau layanan lainnya. Yang ketiga itu penyalahgunaan data. Data lokasi juga bisa digunakan untuk penyalahgunaan data untuk tujuan yang nggak kita inginkan, kayak untuk melacak kita atau untuk tujuan pemasaran yang agresif. Dan yang keempat itu keamanan. Data lokasi juga ketika itu jatuh ke tangan yang tidak tepat, pasti akan disalahgunakan untuk kejahatan kayak pencurian atau bahkan kekerasan. Terus, kenapa ada yang bilang nggak ada masalah etis gitu kayak di contoh kasus itu. Itu di contoh case-nya itu Tia itu berpendapat bahwa data lokasi ini juga bisa tidak menjadi dilema etika karena data ini digunakan untuk tujuan yang baik. Karena untuk kayak meningkatkan layanan publik, untuk mengakses peta, atau transportasi, atau penanganan bencana. Nah, dapat kita simpulkan bahwa analisis data lokasi memang memiliki potensi manfaat yang besar, tapi menimbulkan risiko yang signifikan terhadap privasi kita. Jadi, kita perlu berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan teknologi. Apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir agar data lokasi ini tidak menimbulkan dilema yang negatif gitu. Nah, salah satunya itu dengan membaca kebijakan privasi. Jadi, sebelum kita menggunakan aplikasi, alangkah baiknya kita itu membaca privasinya dulu untuk mengetahui data kita nih mau digunakan untuk apa. Terus yang kedua itu kita bisa batasi izin lokasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita jangan sembarangan mengizinkan semua aplikasi untuk mengakses lokasi kita. Jadi kita hanya memberikan izin pada aplikasi yang benar-benar membutuhkannya dan sudah dicari tahu keamanannya. Terus yang terakhir itu dengan mendukung regulasi yang melindungi privasi. Kita bisa mendukung upaya pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih baik untuk melindungi privasi data. Baik, selanjutnya oleh rekan saya. Nah, baik selanjutnya yaitu haruskah ada undang-undang privasi baru untuk melindungi data pribadi yang dikumpulkan dari pengguna perangkat seluler? Mengapa ya atau mengapa tidak? Ya, menurut kelompok kami jawabannya iya, harus ada undang-undang baru. Yang dimana yaitu eh, untuk pengguna seluler ya. Itu akan jika ada undang-undang baru ya, mereka itu pasti kan ada namanya isu-isu undang-undang baru yang mengatur pelindungan data pribadi. Nah, dari isu-isu tadi atau misalnya undang-undang yang sudah disepakati, nah itu akan membuat pengguna seluler atau kita semua orang-orang yang menggunakan apa internet dan lain-lain itu bakal lebih eh, apa lebih apa ya lebih kedepannya tuh bakal lebih hati-hati lagi untuk menggunakan atau menggunakan teknologi karena misal yang dari tadi dijelaskan dari penggunaan data lokasi dari cuaca ya mungkin eh, kita akan lebih hati-hati tidak akan jarang-jarang menggunakan data cuaca itu atau dari cookie ya bisa ya tidak sembarangan untuk menyetujui cookie ya. Nah, dari pemerintah itu jika ada undang-undang baru ini bisa uh, menekan ya, menekan angka kejahatan di cyber yang di mana pencurian data pribadi atau uh, ini tuh lebih berkurang itu kejahatannya. Karena kan kebanyakan di negara yang berkembang itu masih kurang dalam pelindungan data pribadi. Yang undang-undangnya itu masih nggak jelas gitu. Hanya negara-negara maju yang seperti di Eropa atau di Amerika Serikat yang undang-undangnya itu udah udah lumayan kuat lah. Itu. Yang ketiga yaitu perusahaan. Nah, jika ada undang-undang yang baru ini, uh, otomatis perusahaan akan berpikir ulang untuk membenahi sistem informasinya ya. Itu mereka bakalan takut dengan undang-undang baru ini itu dan bakal menjaga atau melindungi data pribadi yang dimiliki oleh uh, orang-orang yang pengguna seluler ini. Gitu. Ah,
jika ada, ya itu, jadi kesimpulannya jika ada undang-undang baru itu akan membuat pihak masyarakat, pemerintah maupun perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam penggunaan pribadi di sebuah aplikasi atau platform. Yang dimana kalau ya sebenarnya lebih ke perusahaan yang nanti bakal merugi ya, dimana kalau misalnya ada kejahatan-kejahatan di data pribadi yang diselewengkan oleh entah dari karyawannya sendiri atau dari pihak luar dari perusahaannya, itu bakal mereka mengganti rugi ke para pengguna ini ataupun ke pemerintah gitu. Baik, mungkin sekian presentasi dari studi kasus oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.